Kisah horor Lawang Sewu Part 1. Siapa saja yang mendengar kata Lawang Sewu, rasanya akan merasakan sensasi horor yang khas, terutama bagi kalian yang pernah langsung eksplorasi bangunan peninggalan Belanda yang berlokasi di kota Semarang ini. Selain menyimpan banyak nilai sejarah yang ditinggalkan, bangunan yang dibangun pada tahun 1904 oleh Belanda itu juga terkenal angker. Selain itu, sudah banyak juga warganet yang mempublikasikan kisah horornya di media sosial mereka terkait Lawang Sewu ini. Cerita yang banyak itu memang berbanding lurus dengan banyaknya makhluk yang menghuni bangunan Wilhelmshaven sebutan Belanda. Mulai dari kasus pemerkosaan hingga kisah heroik, kisah sejarah perhantuan dari Lawang Sewu. Di antara kisah mistis yang ada, yang pertama adalah kisah hantu noni Belanda. Menurut mitosnya, dahulu ketika masa penjajahan Jepang, terjadi kasus pemerkosaan tentara Jepang terhadap sekitar puluhan noni Belanda. Usai diperkosa di Lawang Sewu, tentara Jepang langsung memenggal kepala noni-noni Belanda nan malang itu yang menyebabkan munculnya kisah mistis. Kisah hantu noni Belanda ini pernah disampaikan lewat kesaksian seorang pria yang mengakui melihat penampakan sosok noni Belanda ketika dirinya sedang memancing di sekitar sungai Lawang Sewu. Pria itu mengakui sosok si noni Belanda memang tidak mengganggu, namun hanya mondar-mandir dengan menampilkan wajah pucatnya yang cantik bersimbah darah dan tersenyum. Yang kedua, kisah prajurit Belanda penjaga pintu. Menurut salah seorang penjaga gedung Lawang Sewu, salah satu titik di mana sosok makhluk kasat mata itu kerap memperlihatkan diri adalah bagian pintu depan paling barat atau paling timur. Dipercaya sosok penjaga di pintu dengan arah berlawanan itu adalah para serdadu tentara Belanda lengkap dengan senjata laras panjang. Konon katanya, jika seseorang menyadari serdadu hantu itu, maka akan diawali dengan hembusan angin agak kencang atau semilir dan bau misterius mulai dari wangi, kemenyan, sampai anyir darah membusuk. Yang ketiga ada misteri teriakan. Selain kisah hantu noni Belanda dan kisah prajurit Belanda penjaga pintu, kisah horor juga datang dari salah satu bagian depan halaman gedung dari Lawang Sewu. Sebuah sumur tua yang setiap harinya selalu dikunci dan tak pernah dibuka. Sumur tua itu berbentuk tembok meninggi dengan bagian dasar tanah dan bagian atapnya adalah genting warna merah. Konon di malam hari nan sepi kerap terdengar suara teriakan kesakitan, tangisan, dan ketakutan dari tentara Belanda. Sejarah mencatat di tempat itulah dulu banyak tentara Belanda yang tewas dengan disembelih oleh para tentara Jepang sehingga kabarnya arwah mereka menjadi penasaran. Yang keempat adalah bayangan hitam lantai 3. Ketika kalian mengeksplorasi wilayah Lawang Sewu, konon katanya ada salah satu juru kunci di sana yang bisa memperlihatkan keangkeran Lawang Sewu. Hal itu bisa dilihat di sebuah ruangan lantai 3 Lawang Sewu. Konon juru kunci itu bisa memanggil sang penunggu yang muncul dalam sosok bayangan yang menggantung di langit-langit. Hanya saja, tak semua pengunjung bisa diajak melihat kesempatan istimewa tersebut. Yang terakhir ada aroma aneh ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah Lawang Sewu terdapat penjara berdiri. Saat itu sebanyak 5-6 orang tahanan dijajalkan ke dalam kotak berdiameter sekitar 60 cm x 1 meter. Para tahanan itu berdiri berdesakan, kemudian ditutup pintu besi sampai mereka semua mati. Jika masih ada yang hidup, maka kepala mereka akan dipenggal dan mayat dibuang ke sungai kecil di samping Lawang Sewu. Konon karena aksi penyiksaan di penjara berdiri itu, sampai saat ini masih bisa tercium aroma-aroma aneh, mulai seperti bau anyir darah yang membuat bulu kuduk kita merinding. Oke, itu cukup sekian kisah Lawang Sewu Part 1. Nantikan kisah-kisah selanjutnya dan dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe.
Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.